Cerita fabel dikenal sebagai cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan atau binatang. Meski sering dijeniskan menjadi sebuah cerita dongeng atau cerita yang akrab dengan anak-anak, bahwasanya pesan yang terkandung dalam cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak tetapi juga dapat ditujukan kepada orang dewasa. Sebab cerita fabel menjadi salah satu sarana yang potensial dan menyenangkan untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, langkah-langkah apa sajakah yang dapat dilakukan untuk memahami isi teks cerita fabel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, bersama saya Bu Mira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang bertujuan untuk memahami isi teks cerita fabel berkenaan dengan pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Fabel adalah cerita khayalan yang mengisahkan kehidupan hewan dan digambarkan berperilaku menyerupai manusia. Namun, tidak jarang fabel juga memuat karakter manusia dalam ceritanya meski hanya sebagai tokoh pendukung. Contoh cerita fabel yang paling banyak dikenal oleh masyarakat yakni kisah si kancil. Nah, dalam ceritanya tidak hanya dapat ditemukan tokoh-tokoh yang diperankan oleh hewan, tetapi juga terdapat tokoh-tokoh yang diperankan oleh manusia. Yakni salah satunya adanya keberadaan Pak Tani dalam cerita tersebut. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fabel merupakan cerita yang pemahamannya merujuk pada nilai-nilai moral. Jadi, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam proses pemahaman isi teks cerita fabel tersebut. Tahap pertama, sahabat rumah belajar dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fabel, yakni meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan yang terakhir pemodelan teks itu sendiri. Tahap berikutnya, sahabat rumah belajar juga perlu mengenali bagian-bagian yang membangun struktur teks cerita fabel, yakni meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Sementara penjelasan dari masing-masing bagian tersebut, untuk bagian orientasi yakni adalah bagian yang berisi tentang pengenalan tokoh dan latar cerita. Sedangkan bagian komplikasi, bagian ini berisi tentang pengenalan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Sedangkan bagian resolusi merupakan bagian yang memaparkan pemecahan masalah yang dihadapi oleh tokoh tadi. Dan yang bagian terakhir adalah koda. Bagian ini menyiratkan pesan moral yang terkandung dalam cerita fabel tersebut dan biasanya ditandai dengan adanya perubahan sikap salah satu tokoh dalam cerita fabel. Selain kedua tahap tadi, ada satu langkah lagi yang dapat dilakukan sahabat rumah belajar untuk memahami isi teks cerita fabel, yakni dengan mengidentifikasi unsur kebahasaan yang umum digunakan dalam cerita fabel. Bisa dengan melakukan analisis terhadap fungsi kata kerja, kata keterangan, atau kata sandang yang digunakan dalam cerita fabel. Baiklah, sekian pemaparan materi. Untuk sahabat rumah belajar dapat melakukan uji kompetensi dengan memindai barcode berikut. Ada uji kompetensi 1, 2, dan 3. Selamat mengerjakan. Tetap semangat, salam literasi. Sekadar informasi untuk sahabat rumah belajar, materi yang telah disampaikan sebelumnya juga dapat diakses melalui modul dari konten sumber belajar yang terdapat pada aplikasi Rumah Belajar Kemdikbud. Caranya cukup mudah, yakni dengan mengetik mapel, lalu tentukan jenjang, ketik mata pelajaran atau materi yang ingin dicari, maka akan tersedia daftar konten sumber belajar yang kita cari. Sajian materi yang cukup lengkap dan ringkas sehingga dapat dengan mudah dipahami sangat membantu sahabat dalam proses kegiatan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sesuai dengan jargon rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.